Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang Santai di podcast FPBS. Kali ini saya Salsabila Rivina Citasari dari mahasiswa Sastra Inggris UPI 2020 akan memandu acara ini tentang mengenal prodi Bahasa dan Sastra Inggris UPI, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya nggak sendiri, kali ini saya ditemani sama teman-teman dari mahasiswa Bahasa dan Sastra Inggris. Kita kenalan dulu yuk. Di sini ada Prudence. Halo. Halo. Prudence ini salah satu IISMA Awardee tahun 2023, benar ya, Prudence ya? Betul sekali. Nah, satu lagi kita ada Intan Anisya, salah satu finalis Duta Bahasa Jawa Barat, betul? Betul. Hai. Nah, dan ini ada guest star paling top pokoknya. Mantan mahasiswa. Mantan mahasiswa katanya, tapi ini adalah guest star paling top banget di prodi Bahasa dan Sastra Inggris UPI. Di sini ada Bapak Profesor Eri Kurniawan MA PhD. Halo Bapak. Halo, Assalamualaikum. Nah, sebelum kita mulai, aku mau nanya kabar dulu deh. Pada baik semua kabarnya? Bapak baik? Baik. Alhamdulillah. Nah, buat Intan sama Prudence semuanya dulu dong. Sekarang kesibukannya apa nih? Mungkin boleh dari Intan dulu. Boleh dari Intan dulu. Boleh. Hai, seperti yang tadi udah dikenalkan oleh Salsabil, aku Intan. Aku sarjana sastra ya, udah termasuk sarjana, sekarang sudah alumni. Sekarang kesibukanku adalah sebagai full time customer representative untuk global market di YOLO Sports. Itu adalah perusahaan yang menjual peralatan sepeda ya. Dan juga selain itu saya juga aktif di beberapa organisasi, terutama di Ikatan Duta Bahasa Jawa Barat. Baik, kalau buat Prudence, sibuk apa nih Prudence? Saat ini saya sedang sibuk menyusun skripsi saya. Selain itu, untuk mengisi waktu luang, saya mencari beberapa opportunity untuk volunteer, terutama dalam menggunakan pengetahuan yang saya tahu, yaitu bahasa Inggris. Oke, kalau Pak Eri sendiri Pak, Bapak sibuk apa sekarang Pak? Aduh, saya masih sibuk banget ya. Saya seperti biasa ada pekerjaan rutin ya di prodi, mengurusi administrasi. Nah, tapi kalau secara nasional, dosen sekarang sedang sibuk mempersiapkan proposal penelitian. Itu yang saya lakukan dan bergadang sampai tadi malam. Curhat ya Pak sekalian. Semangat ya Pak menyiapkan proposalnya. Semua diterima. Oke. Nah, karena judul kali ini adalah mengenal program studi Bahasa dan Sastra Inggris, mungkin kita langsung aja tanya ke Pak Eri. Pak Eri mungkin bisa dijelaskan sedikit sejarah tentang prodi kita, prodi kesayangan kita, sejarahnya gimana. Terus mungkin buat Sivitas UPI yang sedang mendengarkan atau buat calon mahasiswa baru, kepo nih Pak, apa sih Bahasa Sastra Inggris itu apa, prodi tentang apa? Mungkin bisa dijelaskan, silahkan Bapak. Baik, jadi tahun 1963 sebenarnya IKIP ini dulunya bagian dari UNPAD. Jadi kita itu bagian dari UNPAD, Fakultas Keguruan Seni dan Sastra, FKSS. Nah kemudian kita keluar menjadi PTPG, jadi perguruan tinggi apa ya, pencetak guru lah kurang lebih ya. Dan jurusan pertama yang dibentuk waktu itu adalah pendidikan bahasa Inggris. Jadi secara akar sastra Inggris itu dimulai dari 1963. Nah baru tahun 99 IKIP bermetamorfosis menjadi universitas. Disitulah dimulai dibukanya program studi non kependidikan. Salah satunya program studi dulu itu namanya program studi non kependidikan Bahasa dan Sastra Inggris. Nah karena terlalu panjang, non kependidikannya dihapuskan menjadi program studi Bahasa dan Sastra Inggris. Jadi kita resmi berdiri sejak Agustus 1998, tapi SK pendiriannya muncul 18 Agustus 99. Gitu. Berarti termasuk lama, udah lama ya Pak program studi ini? Lama lah, sudah 20 berapa? 20. Sekian lah, lama banget berarti. Udah termasuk program studi yang pastinya udah mencetak berbagai alumni ya Pak. Alumni yang pastinya memiliki integritas yang sangat tinggi ya. Nah, boleh tahu nggak sih Pak, alumni dari prodi Bahasa dan Sastra Inggris tuh kerja di mana aja, atau mungkin ada orang terkenal Bapak yang bisa menjadi insight buat Sivitas UPI?
Alumni kita itu kalau dibandingkan dengan pendidikan jauh, karena pendidikan itu kan bayangkan mereka meluluskan itu dari 63 ya. Jadi kalau pendidikan misalnya kita bisa melihat Pak Enggar. Pak Enggar itu kan mantan menteri ya. Menteri Perindustrian, dan beliau itu alumni dari prodi pendidikan bahasa Inggris. Nah, alumni kita baru lulus itu kan masuk 98, berarti lulusnya itu 2002. Iya. Nah, memang paling senior itu angkatan 98. Makanya kalau secara karir alumni kita itu masih di mid career gitu ya. Sebagian berkecimpung di bidang penerjemahan, bahkan ada yang menjadi penjuru bahasa Pak Jokowi, itu Dr. Ersan tuh, itu beliau salah satu penjuru bahasa Pak Jokowi dan pernah menjadi ketua asosiasi penerjemah pemerintah Indonesia tuh. Sebagian juga ada yang berkiprah di Departemen Luar Negeri sebagai staf dubes begitu. Sebagian ada di jurnalisme di Detik misalnya, ada di CNN begitu. Dan yang unik secara linearitas, sebagian alumni kita juga ada yang berkiprah di bidang pendidikan. Jadi mungkin karena kayaknya UPI kan P-nya itu kan pendidikan tuh. Jadi si P-nya itu masih melekat begitu. Karena kan kalian juga belajar mata kuliah umum ya, mata kuliah pendidikan, dan betul sebagian alumni kita ada yang berkiprah di sekolah. Bahkan ada yang jadi guru dan kepala sekolah begitu. Oke, kalau gitu Pak, berarti prospek kerja dari lulusan bahasa dan sastra Inggris itu luas banget ya Pak ya? Betul. Luas banget. Nah, di samping dari prospek kerja yang bersifat kebahasa Inggrisan, ada nggak sih prospek kerja yang nggak linear gitu Pak, sama kebahasa Inggrisan? Nah, sebenarnya kalau kita lihat di data, kan kita melakukan penelusuran alumni ya, melalui tracer study setiap tahun tuh. Jenis pekerjaan alumni itu rentangnya luar biasa. Jadi kalau kita bayangkan ini adalah prodi pendidikan, kita bisa membayangkan lulusannya menjadi guru ya, pendidik gitu ya, atau tenaga profesional di bidang persekolahan. Nah, kalau alumni kita macam-macam, ada yang jadi wirausahawan misalnya, bahkan yang pernah kita undang juga sudah terbilang sukses dengan omset miliaran gitu ya per bulannya, itu bergerak di busana. Ya kan, kalau kita pikir-pikir mata kuliah apa ya yang buka busana. Walaupun ada mata kuliah kewirausahaan kan, tapi kemungkinan dia belajar terkait dengan bidang kebusanannya kan belajar langsung dari lapangan. Tapi dugaan saya jejaring yang dia manfaatkan sekarang bisa jadi dimulai semenjak kuliah. Kemudian ilmu-ilmu terkait dengan kewirausahaannya sebagian diperoleh dari mata kuliah kewirausahaan yang kita ajarkan begitu. Ya, jadi secara tidak langsung emang sekarang tuh banyak pekerjaan yang emang membutuhkan bahasa Inggris ya Pak ya, maupun yang ke bahasa Inggris atau enggak, emang bahasa Inggris itu penting. Makanya kenapa prospek kerjanya sangat luas kayak gitu. Nah, bahkan yang menarik Bill, yang Pak? Perlu saya tambahkan, kan kalau bicara kerja, bayangan kita secara umum kerja itu di kantor ya. Kerja itu harus kelihatan keluar dari rumah, punya kantornya dan segala macam. Nah, yang saya perhatikan dari alumni kita, sebagian itu tidak punya kantor secara fisik. Sebagian itu kerja di rumah. WFA. Betul, kayak WFH gitu. Nah, profesi mereka itu kalau tidak sebagai copywriter, content writer, sebagai penerjemah. Dan itu bukan sekedar sampingan yang misalnya ya sambil nunggu pekerjaan yang lain, itu sudah menjadi pekerjaan utamanya. Jadi dengan bekerja di rumah, menerima orderan terjemahan misalnya, ataupun terjemahan membuat iklan dan segala macam, dia bisa menopang kehidupan dia dan keluarganya begitu. Nah, mungkin Sivitas UPI dan mahasiswa-mahasiswa yang calon mahasiswa baru juga penasaran, apakah dengan prospek kerja seperti itu, apakah ada materinya saat berkuliahan atau tidak Pak? Kayak misalnya copywriting nih, bekerja sebagai copywriting, apakah saat berkuliah tuh ada materinya atau tidak? Jadi bisa mungkin dikasih tahu matkul-matkul yang bisa berkaitan dengan hal tersebut. Jadi secara prinsip begini, kan prodi sastra atau bahasa Inggris ini kan banyak. Jadi kita UPI bukanlah satu-satunya lembaga yang memiliki prodi bahasa dan sastra Inggris. Kita banyak. Yang di bawah dulu yang ex IKIP itu ada sekitar 12 begitu. Belum lagi yang universitas umum
yang punya nama juga berbeda-beda. Ada yang bahasa Inggris, ada yang sastra Inggris, ada yang bahasa dan sastra Inggris seperti kita. Nah, setiap prodi itu akan mencoba mencari keunikan. Jadi kalau misalnya ini adik-adik yang ingin menjadi sastrawan, jurnalis gitu atau bahasawan atau peneliti bahasa, mempertimbangkan ingin masuk ke program studi bahasa dan sastra Inggris, pilihannya kan banyak. Ke UNJ bisa, ke UNES bisa, ke UNM bisa, ke UPI juga bisa. Nah, pertanyaannya, apa yang membedakan UPI dengan UNS? Apa yang membedakan UPI dengan UNJ? Apa yang membedakan UPI dengan UNESA misalnya? Nah, itu yang menjadi titik keberangkatan kita. Nah, kita berangkat dari apa yang kita miliki. Nah, alhamdulillahnya dosen-dosen kita punya keterampilan yang cukup beragam. Jadi misalnya dalam konteks soft skills gitu, kita punya Pak Rizky yang memang sudah lama menggeluti bidang public speaking dengan copywriting. Bahkan Pak Rizky sudah membuat buku ya, mengikuti berbagai pelatihan, memberikan berbagai pelatihan public speaking. Nah, makanya dalam kurikulum kita ada mata kuliah public speaking, ada mata kuliah content writing, ada mata kuliah copywriting. Yang rupanya kalau public speaking yang saya tahu itu ada juga di prodi-prodi yang lain. Tapi kayak copywriting, content writing itu tidak ada. Rupanya itu unik mata kuliah yang ditawarkan di kita. Jadi prodi-prodi lain di luar kita itu tertarik untuk mengetahui bagaimana sih konten gitu, copy dan content writing itu. Dan itu berangkat dari pengalaman saja. Jadi pengalaman Pak Rizky sebagai orang yang menekuni itu kemudian diterjemahkan ke dalam mata kuliah. Begitupun yang lain, misalnya kayak penerjemahan. Kita kan punya Pak Budi yang interpreter, kita juga Bu Susi juga interpreter. Dosen-dosen termasuk saya juga kan translator tuh. Nah, jadi dari pengalaman itu kita juga menekuni konsepnya, kemudian diterjemahkan ke mata kuliah. Makanya kita ada mata kuliah translating kan, ada mata kuliah interpreting dan sebagainya begitu. Dan ada satu lagi juga Bapak mata kuliah yang mungkin di prodi lain nggak ada, forensik. Benar. Itu kadang-kadang kalau ngomong sama anak-anak prodi lain kayak, kok di sastra Inggris ada, iri banget katanya. Dan bahkan kalau dilihat di kurikulum linguistik itu baru muncul di S3. Jadi anak S2 itu, kok S1 sastra Inggris sudah belajar? Itu juga alasannya karena kita punya Prof. Amin, itu kan beliau sebagai inisiator lah ya. Jadi ketika beliau selesai sekolah dari Monash, kemudian kepakarannya berkaitan dengan pragmatik dan hukum, beliau yang kemudian memperkenalkan linguistik forensik dan diikuti oleh Budian kan. Nah, jadi dengan modal dosen yang punya kapasitas dan keilmuan di bidang itu, kita menawarkan mata kuliah linguistik forensik dari 2021 kalau nggak salah ya. 2021. Iya, kalau nggak salah. Ya, 2021 gitu. Itu keren Pak mata kuliah itu. Soalnya pada bilang, ih kok sastra Inggris doang yang punya, keren banget katanya. Bahkan yang copywriting juga sebenarnya kan kita dulu kemudian direplikasi oleh prodi tetangga, prodi pendidikan sampai dipinjam dalam tanda kutip Pak Rizky-nya. Jadi Pak Rizky-nya diminta untuk meregenerasi, mengkader. Oh, iya. Nah, seperti itu aktivitas UPI banyak banget. Pokoknya mata kuliah yang bisa menjamin kalian nanti di dunia pekerjaan kalau kalian pengen kerja di bidang kebahasa Inggrisan. Nah, sebelum lanjut, aku ada ini Pak. Berbicara tentang kebahasa Inggrisan, ada seseorang yang mengkutip, mungkin ada dua kutipan, bukan kutipan pernyataan. Pertama tuh kayak gini katanya. Kalau masuk sastra Inggris tuh harus bisa bahasa Inggris dulu, minimal basic. Ada pernyataan kedua, mau masuk bahasa Inggris tuh nggak apa-apa nggak punya basic bahasa Inggris, nanti kita belajar dari nol. Nah, sebelum ke Bapak, mau nanya dulu ke Pruden sama Intan. Kalian tim yang pernyataan ke-1 atau pernyataan kedua? Aku tim pernyataan pertama. Kenapa? Karena the moment we enter the classroom itself, we are already taught in English gitu. Dosen-dosennya udah memperkenalkan kita dengan bahasanya. Selain itu, karena kita sudah punya basicnya, dosennya langsung mengajak kita untuk menganalisis misalkan kalimat lebih dalam gitu dalam linguistics. Terus membaca literatur yang bahasanya memang lumayan berat gitu. Untuk literatur klasik ya? Ya, literatur klasik. Lumayan berat buat orang yang sudah bisa bahasa Inggris pun bisa jadi lumayan berat gitu loh. Jadi I think you should at least have a basic skills in English. Kalau Intan, apakah sama?
Sebenarnya ya, aku kurang lebih setuju sama pernyataan dari Prudence. Dan kenapa aku setuju itu karena betul kita the moment we got into the class, a lot of the lecturers always remind us to use English. Jadi sering diingatkan dan sering diimbau tolong pakai bahasa Inggris ya di kelas gitu. Walaupun dosennya sendiri mungkin bercampur, tapi mereka melatih kita untuk terbiasa karena ya tadi salah satu dari prospek pekerjaannya sastra Inggris itu kan sebagai interpreter ya, yang dimana kita akan menggunakan banyak sekali bahasa Inggris dalam berbicara. Jadi kita memang dilatih sedini mungkin untuk bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar dan dengan percaya diri, mungkin bisa dibilang gitu. Dan juga tapi satu yang perlu diingat adalah it doesn't necessarily have to be grammatically correct. You don't have to have like an accent, like an American accent, or like a specific, fluent accent, quote unquote. Tapi seenggaknya kamu harus memiliki pemahaman yang basic untuk memahami ketika orang berbicara ke kamu itu dia bicara apa dan maknanya apa, dan punya understanding kalau misalnya beberapa vocabulary atau beberapa kalimat mungkin memiliki makna yang berbeda. Mungkin gitu sih. Oke, sekarang dari Bapak, dari Kaprodi kita. Jadi gimana Pak? Apakah harus bisa bahasa Inggris dulu atau enggak masuk sastra Inggris? Oke, ini ada menjawab secara tidak langsung ya. Ini ada pengalaman yang beberapa bulan yang lalu ada anak 23 yang memutuskan untuk cuti. Ya kan, bayangkan anak baru masuk kemudian cuti. Akhirnya saya wawancara, kenapa cuti? Alasannya yang selama ini belum pernah saya dengar. Saya tidak siap Pak untuk kuliah di bahasa Inggris. Kamu sudah terseleksi kan, berarti kamu siap. Tapi rupanya bayangan dia, bahasa Inggris kita itu akan dimulai dari awal kan, dari dasar, maksudnya dari dasar, dari nol banget gitu. Baru mungkin nanti full exposure to English itu di semester 3K, mungkin di 5K. Tahu-taunya kan, kalian rasakan sih, semester 1 langsung wow. Gitu. Nah, dia murni terkejut betul dan merasa tidak sanggup, mungkin tidak insecure dan segala macam, jadi minta cuti setahun untuk ke kampung Inggris katanya. Nah, itulah gambaran kurang lebih kan, sebenarnya kan secara nilai dia sudah lolos, dia sudah punya kemampuan dasar, kalau berdasarkan nilai ya. Tapi ketika terjun, waduh teman-teman sudah begini, waduh dosennya begini, rupanya membuat dia rada insecure dan memutuskan untuk cuti, memperkuat dulu kemampuan speaking dan yang lainnya. Jadi sarannya bagi adik-adik yang tertarik untuk masuk ke sastra Inggris tuh, coba ya perkuat dulu dasar-dasarnya, karena nanti kalian akan langsung mendapatkan perkuliahan dalam bahasa Inggris, walaupun tadi akan ada campurnya ya, tapi kurang lebih ya 80-20% itu 80% English, 20% Indonesian, bahkan ada a mixture of Sundanese, right? To some extent. Nah, jadi pastikan melatih dulu ya kemampuan dasar bahasa Inggris agar nanti tidak terkejut gitu ketika masuk ke kelas-kelas kita gitu. Baik, jadi buat calon mahasiswa baru mungkin bisa ya diperkuat dulu, karena bener banget, karena bahasa pengantar kita di kelas mostly adalah bahasa Inggris. Nah, kecuali paling untuk mata kuliah umum. Iya. Kayaknya nggak mungkin kan mata kuliah kewirausahaan, agak mungkin ya. Mata kuliah bahasa Indonesia dalam bahasa Inggris kan nggak mungkin. Tapi bisa jadi. Sedikit tidak mungkin. Nah, berarti secara tidak langsung kita masuk sastra Inggris itu adalah menyempurnakan kemampuan bahasa Inggris kita, betul kan Pak? Betul. Nah, dalam penyempurnaan itu matkul yang yang disediakan apa aja Pak? Matkul utamanya. Oke, jadi target ujungnya itu, jadi kalau kita membayangkan ketika nanti menjadi lulusan kita, apa sih target minimalnya? Target minimalnya itu kita menggunakan standar CFR, Common European Framework, CEFR. Jadi itu adalah kerangka kompetensi bahasa ya, yang awalnya berbahasa Inggris, tapi kemudian itu diterapkan untuk penguasaan bahasa asing juga. Nah, itu menggunakan alfabet dan numerik. Jadi A1 itu level yang paling dasar. Jadi kemampuan survival language ya, survival English. Itu A1, A2, B1, B2, C1, C2.
Nah, untuk lulusan bahasa Inggris itu harus sampai di B2. Itu sebenarnya standar minimal loh. Minimal. Standar minimal. Jadi di B2 kan kebayang berarti 4 level dari bawah kan? Iya. A1, A2, B1, B2. Nah, untuk menghantarkan agar mahasiswa kita bisa sampai ke B2, maka kalau kalian ingat-ingat dari semester 1 sampai semester 5 itu penuh kalian diajarkan language skills kan, dari mulai listening, speaking, reading, writing sampai ke grammar. Nah, itu mulai dari level yang personal communication biar bisa survival ya dimanapun, sampai ke social, sampai ke professional, sampai ke akademik lah gitu. Jadi kita ingin memastikan bahwa dengan modal 5 semester awal itu anak kita bisa sampai ke level B2 dalam CEFR-nya begitu. Baru kan nanti di semester 6, 7 kalian kan bisa ikut MBKM kan. Mungkin yang tertarik di bisnis misalnya, saya mau kuliah di luar misalnya, atau saya mau coba magang di wirausaha misalnya. Tapi minimal di 5 semester itu mahasiswa sudah dibekali dengan keterampilan bahasa Inggris untuk sampai level B2 begitu, B2 begitu. Tapi apakah ada ini Pak, nanti di semester tertentu ada penjurusan dari mahasiswa? Nah, sebenarnya saat ini kita sedang melakukan perubahan kurikulum karena adanya Permendikbud nomor 53 tahun 2023. Tapi yang sekarang sedang berlaku itu mata kuliah di mana di semester 5, nanti semester 6, 7 terutama, itu kan ada semacam peminatan. Tujuannya agar bisa memperdalam ya minat-minat dari mahasiswa bahasa Inggris ini. Di kita itu ada 3 sebenarnya awalnya ya. Ada linguistik, ada sastra, dan ada penerjemahan. Dulu itu. Karena kita punya banyak dosen yang memang pakar dan praktisi translating dan interpreting. Nah, tapi 10 tahun terakhir kita kehilangan banyak dosen yang penerjemah. Tersisa hanya Bu Susi yang baru selesai S3. Nah, makanya di kurikulum yang sekarang berjalan itu hanya 2 yang tersisa itu untuk peminatan, yaitu linguistics, kebahasaan, dengan literature, kesastraan begitu. Tetap saja kita juga membekali anak-anak dengan translating dengan interpreting, tapi tidak sampai ke peminatan begitu. Tuh. Kalau Intan sendiri waktu masih kuliah masuknya peminatan apa Tan? Kemarin itu aku masuk ke peminatan linguistik, tapi untuk skripsi aku agak sedikit lintas jurusan ya. Aku mengambil sastra untuk skripsi. Itu kan kita bahas nanti. Aku nanya dulu Prudence. Prudence ngambil penjurusan apa Den? Terbalik dari Intan, waktu semester 5 saya mengambil penjurusan sastra, tapi sekarang skripsi saya linguistik. Wow, bertukar-tukar. Tapi berarti sempat belajar dong di literatur apa, di linguistik apa. Boleh nggak diceritain Tan kalau misalnya di literature tuh bahasannya tentang apa, biasanya belajar tentang apa? Di literature atau di linguistik? Intan tuh linguistik berarti. Ya, oke. Di linguistik itu banyak mata kuliah yang diakhiri dengan linguistik. Contohnya psikolinguistik, sosiolinguistik, dan ada juga beberapa mata kuliah yang very linguistic oriented, misalnya pragmatics, semantics, dan sebagainya. Dan itu membahas benar-benar ya seperti yang kalian bayangkan, di mana kita itu mengambil suatu kata, kemudian kita melihat dari akarnya, kita melihat maknanya, kemudian di mata kuliah seperti semantics kita melihat simbol. Simbol itu apa maknanya gitu. Dan kita juga membahas bahwa linguistik itu sebenarnya bagian dari semantik, bukan sebaliknya. Karena semantik itu kan mengartikan ilmu tentang simbol, yang dimana huruf-huruf itu termasuk simbol. Jadi kita membahas ya sebenarnya lebih luas dari cuma bahasa dan kebahasaan dan linguistik, tapi juga mengenai simbol, visual, dan sebagainya. Tapi memang secara akar itu sangat membahas kebahasaan, benar-benar seperti vocabulary dan sebagainya. Dan juga sejarah bahasa Inggris di mata kuliah seperti World English dan sebagainya. Pokoknya tentang kebahasaan tapi sampai akar banget ya. Betul. Kalau dari literatur, bahasa apa aja Den biasanya kalau kuliah?
dari literatur sebenarnya banyak courses yang cocok buat anak skena menurut saya. Anak skena. Ya betul, soalnya salah satu course yang menurut saya paling menarik itu adalah Introduction to Film Studies, di mana kita belajar banyak tentang film, terutama mise en scene, kayak aspek-aspeknya seperti prop apa yang digunakan, apa gunanya, terus apa pengenalan karakternya seperti apa, terus tokohnya bagaimana, how they progress throughout the story and something like that. Terus selain itu kita juga belajar tentang banyak teori untuk menganalisis suatu literatur, kayak teori feminism, teori critical theory, and then many other theories, but unfortunately we didn't get too deep into that because there are a lot of theories in that particular course, so we just try to cover all of them but not really get into all of them. Berarti banyak banget ya dan beragam juga. Betul. Nah, ngebahas dan itu di semester tinggi begitu. Jadi jangan sampai aduh baru aja masuk udah dikenalin dengan classical theory atau apa, tidak. Jadi tadi 1 sampai 5 kita fokus pada penguatan skills ya. Kemudian di 5, 6, 7 baru peminatan, kurang lebih begitu. Jadi jangan khawatir kalau yang misalnya, aduh aku tidak tahu apa itu linguistik, aku tidak tahu apa itu classical, misalnya atau classical literature. Itu nanti akan kita ajari mulai dari fundamentals kan ya, mulai dari introduction sampai nanti ke critics gitu. Ya. Baik, nah menanggapi tadi yang Intan ternyata skripsinya, tugas akhirnya berbanding terbalik. Prudence juga. Nah sebenarnya boleh nggak sih Pak kayak gitu? Terus kan misalnya ada mahasiswa baru mungkin di saat penjurusan suka kebingungan nih, aku harus ngambil penjurusan apa ya, literatur atau linguistik. Pengen literatur tapi nggak suka baca, tapi pengen nonton filmnya. Pengen linguistik tapi aduh susah nggak ya? Nah, terus apakah bisa nih tugas akhirnya misalnya dalam bentuknya linguistik nih, tapi dalam subjeknya mengambil dari sebuah film, misalnya language style dari sebuah film, apakah bisa atau enggak? Nah, sebenarnya kalau dulu itu kita rada konvensional, rada konservatif, bukan konvensional, rada konservatif. Jadi kita melihat ini harus linear. Anak-anak yang peminatannya di linguistik, maka kajiannya, skripsinya harus linguistik. Anak-anak yang mata peminatannya di sastra juga sama. Nah ini kemudian katakanlah dibuyarkan semenjak adanya MBKM kan, mereka belajar kampus merdeka. Jangankan lintas peminatan, kalian bisa mengambil mata kuliah kewirausahaan atau mata kuliah digital, mata kuliah programming kan. Jadi kalian bisa mengambil apapun yang menjadi minat kalian, terlepas apakah itu linear dengan prodi yang kalian geluti begitu. Nah makanya sekarang itu mata kuliah itu ditawarkan bagi siapa saja. Jadi anak sastra misalnya pengen tahu semiotik, ya silahkan. Anak linguistik yang saya pengen tahu nih film studies hanya gara-gara modal suka nonton film, ya silahkan saja. Karena bisa jadi skripsinya bisa jadi malah jadi jatuhnya ke sastra walaupun dia awalnya linguistik atau sebaliknya begitu. Atau bahkan yang lain. Berarti bisa ya Pak sekarang? Betul, bisa. Nah, ngomong-ngomong tentang tugas akhir, di sastra Inggris skema tugas akhir tuh ada berapa macam sih Pak? Apakah tetap cuman skripsi doang atau karena perubahan kurikulum yang terus-menerus nih jadi ada berbagai skema? Nah, yang kurang lebih membedakan kita dengan sastra Inggris yang lain, yang saya dengar sastra Inggris yang lain itu skripsinya dalam bahasa Indonesia. Ya. Paling sinopsisnya dalam bahasa Inggris. Nah, ijtihad kita untuk betul-betul membuktikan pada masyarakat nih lulusan sastra Inggris itu bisa nulis bahasa Inggris tuh. Itu skripsinya harus dalam bahasa Inggris. Nah, dulu sebelum 2020 kita ada 2 jalur. Jalur yang disebut dengan non skripsi, di mana mahasiswa mengambil 2 mata kuliah pengganti skripsi, walaupun di dalamnya juga masih tetap ada riset dengan mini paper. Nah, jalur yang kedua dengan skripsi. Nah, seiring dengan MBKM kemudian muncul yang lain-lain. Jadi sebenarnya sekarang itu ada skema di mana kalian bisa menyelesaikan studi lewat project. Jadi kalian bisa membuat semacam produk gitu. Bayangkanlah misalnya buku kompilasi cerpen gitu, atau buku kompilasi puisi begitu. Atau misalnya kalian membuat
kompilasi video ya yang berupa gagasan baru dalam konteks kebahasaan itu bisa. Nah, tapi harus kita sampaikan bahwa untuk sekarang mengingat tadi kan dinamika perubahan kurikulumnya kan begitu cepat ya. Kita baru membuka jalur skripsi melalui artikel jurnal. Nah, bedanya seperti apa? Kan kalau skripsi panjang ya. Itu kan sekitar 15.000 kata kan, sekitar 50 halaman kalau satu spasi setengah itu. Nah, jurnal itu kan relatif lebih pendek. Ya. Jurnal itu bisa bahkan di kisaran 5.000. Iya, 7.000, 5.000. Ya kan 5.000 Jadi kan ya tulisannya hanya setengahnya atau bahkan sepertiganya kan begitu. Dan itu lebih berharga. Skripsi itu kan ujung-ujungnya numpuk di perpustakaan. Statusnya juga unpublished. Iya. Nah, sementara kalau artikel jurnal kan itu akan nanti nongkrong tuh di jurnal yang orang bisa baca, orang bisa kutip gitu. Jadi yang kita dorong hari ini anak-anak mengikuti atau mengontrak mata kuliah skripsi, tapi mereka harus menulis artikel jurnal begitu. Agar bisa dipublishkan. Betul. Dan juga menaikkan ini ya Pak, prodi, menaikkan tingkat betul, prodi. nanti kan meningkatkan nilai Sinta, Iya. dosen, juga prodi, akreditasi dan segala macamnya. Oke. Tadi Bapak sempat nyenggol-nyenggol dikit tentang MBKM. Setahu saya nih Prodi Bahasa dan Sastra Inggris UPI ini tuh sangat terbuka dengan MBKM. Bahkan sangat mendorong mahasiswa-mahasiswanya untuk mengikuti MBKM gitu, kayak ayo ikut MBKM aja gitu. Nah, apakah memang Prodi Bahasa dan Sastra Inggris ini mendorong sepenuhnya atau terbuka kepada seluruh skema atau hanya beberapa skema aja, Pak? Nah, sebenarnya kalau kita berangkat dari aturan itu kan wajib ya. Jadi prodi itu wajib. Jadi walaupun MBKM-nya bagi mahasiswa itu hak, apabila hak itu akan dipenuhi berarti kan kewajiban kita memfasilitasi. Jadi setiap prodi di Indonesia ini wajib memfasilitasi MBKM. Nah, MBKM baru mulai diperbolehkan dari semester 5 kan? Semester 5, 6, 7. Sebenarnya bisa juga sampai mepet ke semester 8. Tapi kan kita sampaikan pada kalian, kalau kalian melakukan MBKM di semester 8, sudah pasti kalian tidak akan lulus tepat waktu. Karena MBKM tidak bisa dikontrak berbarengan dengan skripsi begitu. Makanya kita sarankan betul kalau mau mengikuti MBKM silahkan di semester 5, 6, dan 7. Dan kita memberikan haknya itu 2 semester. Jadi kalaulah ada yang mulai mengambil MBKM di semester 5, berarti dia hanya boleh 5 dan 6. Iya. Mengapa? Karena di semester 5 masih ada mata kuliah wajib yang harus diambil begitu. Dan skemanya bisa apa saja, bisa IISMA, bisa MSIB, bisa Kamjar bahkan. Jadi ini bagi teman-teman yang saya tuh suka sama sekolah tapi sebenarnya jadi guru mah enggak gitu. Anak sastra Inggris pun bisa ikut Kamjar gitu. Jadi mereka dilibatkan dalam aktivitas pendidikan di sekolah, tapi dalam bentuk misalnya mempersiapkan media begitu, atau bisa misalnya menyiapkan program-program ekskul ya yang bisa memperkaya bahasa Inggrisnya anak-anak begitu, dan program-program BKM yang lain. Bahkan di kita ya kan kalian sudah merasakan sendiri, prodi kita menggelar BKM mandiri. Iya, jadi ada kementerian, ada UPI dan ada juga MBKM yang dibuat oleh prodi kita. Iya, berarti semua MBKM didorong ya Pak ya. Betul. Nah, jadi nanti buat calon mahasiswa baru mungkin nanti udah masuk sastra Inggris pengen kayak Prudence, ikut scholarship atau ikut IISMA nanti ke luar negeri mungkin bisa nanti diobrolin ya. Prodi juga bakal membantu 100% pokoknya. Dari mulai persiapan sampai perlu ditambahkan di luar yang tadi IISMA itu kan flagship dari kementerian ya. Jadi kawan-kawan daftar kemudian nanti bersaing dengan teman-teman se-Indonesia. Kita juga memfasilitasi magang mandiri yang sekarang mau sebentar lagi direalisasikan ke KBRI di Australia gitu. Jadi kita sudah melakukan MOU dengan KBRI salah satunya dari Australia, dan kita mengirimkan tuh mahasiswa setahun itu 4 kali kurang lebih untuk ikut magang di KBRI sana di Canberra ya, di Canberra. Dan di tempat yang lain nanti juga kita akan coba kerjasama dengan UKM misalnya di Malaysia begitu. Jadi kesempatan magang bagi anak-anak yang pengen dong nyobain hidup ya gimana gitu, bukan sekedar bisa bahasnya tapi
hidup berdampingan dengan orang yang berbahasa Inggris dalam kesehariannya, itu terbuka lebar dengan program magang itu. Oke, tuh mahasiswa baru pokoknya di sastra Inggris pasti disupport 100%. Nah, selanjutnya karena Bapak udah ngomong magang mandiri, Intan juga merupakan salah satu mahasiswa yang mengikuti magang mandiri. Boleh Intan diceritain waktu itu magang mandiri di mana, terus experience-nya gimana? Apakah ada hal yang tidak mengenakan? Boleh silakan. Karena aku magang mandirinya 2 kali, mungkin bisa aku ceritain dua-duanya ya. Boleh secara singkat. Magang mandiri pertama itu di semester 6 ya, aku magang mandiri prodi, mitra prodi, di perusahaan yang sama di mana aku full time sekarang. Dulu itu posisiku sebagai part time copywriter. Jadi dulu itu sama, tetap work from anywhere. Jadi aku mengkonversikan pekerjaanku sebagai part timer itu ke SKS, ke mata kuliah. Yeah. Dan kemudian datang ke kampus itu hanya untuk melakukan mata kuliah yang wajib-wajib saja. Dan ya seperti yang kalian bayangkan, pekerjaan menjadi copywriter itu ya membuat ya iklan sih kurang lebih ya. Jadi kita itu membuat konsep video promosional, baik itu untuk YouTube, baik itu untuk Instagram, Facebook, dan sosial media yang lainnya. Terus poster-poster yang kalian lihat, brosur dan spanduk dan sebagainya begitu, tulisan-tulisannya itu disusun oleh kami copywriter seperti itu. Nah, untuk magang mandiri yang kedua kalinya di semester 7 itu di UPI. Magangnya itu di jurnal, namanya itu jurnal IJAL. IJAL itu adalah Indonesian Journal of Applied Linguistics. Dan itu jadi adalah jurnal yang diciptakan oleh UPI yang sudah terindeks Scopus. Wow. Dan menerima submission dari berbagai negara di dunia gitu. Salah satu jurnal humaniora terbesar di Indonesia kalau nggak salah ya. Dan di situ posisinya sebagai team member, di mana kita tuh melakukan initial screening. Jadi di mana ketika orang submit draft artikel jurnal, kita yang periksa apakah word count-nya sudah cukup, apakah referensinya sudah sesuai dengan standar, apakah datanya sudah sesuai dengan metode yang mereka sampaikan, dan lain-lain sebagainya seperti itu. Untuk kesulitannya sendiri mungkin nggak ada ya, tapi mungkin satu yang perlu diingatkan itu adalah time management-nya. Kalau misalnya kalian seperti kalian berpikir tentang, oh aku ingin kerja sambil kuliah gitu, dan mungkin di semester 7 aku kan kemarin kerja sambil kuliah dan juga sambil nyusun skripsi. Itu perlu diingat time managementnya. Kalian perlu bisa mengatur kapan waktunya mengerjakan skripsi, kapan waktunya kalian kuliah, magang, dan kapan juga kalian istirahat dan mengerjakan hal yang lainnya. Jadi perlu diperhatikan memang time managementnya. Dan sekiranya kalian rasa kayaknya aku workloadnya terlalu banyak, gak sanggup ya. Ya jangan terlalu dipaksa. So bisa break salah satu, bisa istirahat dari salah satu kesibukan kalian. Tapi misalnya kalian memang merasa aku sanggup bisa melakukan ini, perlu diperhatikan time managementnya. Kalian perlu punya jadwal yang terstruktur dan tersusun gitu. Karena aku gitu, aku punya jadwal pribadi yang emang aku tulis di HP dan di notebook aku. Jam segini pergi ke magang, kemudian jam segini mengerjakan skripsi, jam segini ngecek kerjaan dan sebagainya gitu. Kalau untuk benefitnya ada nggak Tan buat kamu sendiri? Oh banyak. Banyak sekali ya? Banyak, karena seperti yang tadi dibilangin kan ada mata kuliah copywriter yang dimana sangat support banget untuk pekerjaanku dulu sebagai part-time copywriter. Dan benefitnya itu ya akhirnya satu, bisa merealisasikan apa yang sudah dipelajari di mata kuliah. Dan karena kita bisa merealisasikan itu kan jadi performa pekerjaan kita bagus ya. Iya. Nah, ketika performa pekerjaan kita bagus itu kan itu membangun reputasi kita sebagai seorang pekerja ya. Nah, itu akan menarik banyak orang yang tertarik untuk mencari tenaga gitu. Karena semenjak saya menjadi seorang pekerja gitu, dan juga mempunyai performa kerja yang bisa dibilang mumpuni di LinkedIn dan sebagainya, itu biasanya banyak yang cari. Jadi banyak orang yang mencari untuk connect sama kita, untuk menyambung dengan kita, karena mereka tahu kita itu punya potensi, punya talent gitu. Dan mungkin benefit yang lainnya itu adalah banyak bisa mempelajari hal yang baru. Contohnya tadi aku magang di jurnal. Dulu aku belum pernah kebayang ya gimana proses jurnal itu bisa dipublikasi itu seperti apa gitu ya. Sekarang kan aku salah satu kesibukan aku juga sekarang adalah menyusun artikel jurnal dengan dosen pembimbing skripsiku dulu. Nah,
itu mungkin kalau aku tidak magang di jurnal, aku nggak akan kebayang proses seperti apa. Cuma karena sudah pernah, akhirnya aku kebayang, oh ini yang perlu aku harus lakukan. Dan akhirnya semua proses penulisan itu menjadi lebih gampang gitu buat aku. Wah, keren banget ya, ngedengarnya aja jadi pengen. Tapi Pak, kalau magang mandiri gini kan biasanya nyari sendiri. Kalau Intan sendiri nyari sendiri atau dapat informasi dari prodi? Untuk yang magang di UPI itu dapat informasi dari prodi ya, dari Pak Eri sendiri yang rajin sekali menginformasikan perlombaan dan magang dan kegiatan-kegiatan lainnya di grup angkatan. Dan untuk magang mandiri yang di semester 6 itu aku mendapatkan informasi dari salah satu teman sekelas di kuliah gitu, yang kebetulan mengajak saya, bilang, Intan ini kebetulan aku dapat tawaran kerjaan, katanya butuh 2 orang, aku nyari 1 orang lagi, mau ikut nggak gitu. Nah jadi aku ikut sama dia, alhamdulillah, dan itu jadi lowongan pekerjaan sampai sekarang gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang lowongan pekerjaan ataupun tentang mitra prodi, sebenarnya kalau ikut magang mandiri itu harus linear gak Pak? Sama misalnya sastra Inggris nih Pak, harus tentang kebahasa Inggrisan, atau misalnya boleh ke perhotelan atau misalnya ke dinas-dinasan, boleh atau enggak? Jadi MBKM itu betul-betul mendobrak gerbang linearitas. Kan kalau dulu magang pun kita dulu ketat. Magang di restoran, kamu pakai bahasa Inggris nggak Pak, ini restoran Sunda, nggak boleh. Dulu itu begitu, nggak boleh, karena kapan kamu akan menggunakan bahasa Inggris kamu. Nah, gara-gara MBKM yang dunia sudah tidak lagi linear, sangat bebas. Ya kan, lo bisa kerja di mana aja, selama punya kompetensi, punya pengalaman, kan begitu. Nah, akhirnya kita pun membuka mitra siapa saja. Jadi mau industri, mau perhotelan, mau bahkan manufaktur misalnya, bahkan sekolah kita gandeng. Yang jelas mereka, jadi selama mereka membutuhkan anak magang yang bisa membantu kebahasaan, bahkan bukan hanya bahasa Inggris gitu. Kita juga kan pernah mengirimkan anak-anak magang ke penerbitan di Bogor yang notabene bukan penulisan bahasa Inggris saja kan, tapi juga buku yang lain begitu. Jadi yang penting ada urusan kebahasaan, dan itu kan bisa siapa saja kan. Iya. Begitu. Nah, jadi bisa di mana aja, betul. Asalkan mahasiswa tersebut bisa mengaplikasikan sedikit dari kebahasa Inggrisannya, dan bisa mendapatkan pengalaman pekerjaan di dunia kerja yang asli ya Pak ya. Betul. Nah, itu pun tidak luput dari kerja keras prodi, karena prodi sangat, kalau setiap ada kurikulum baru tuh selalu langsung diaplikasikan sehingga saat nanti semester 6, semester 7 kita udah bebas bisa ikut skema MBKM apapun, dan karena mata kuliah pentingnya udah berhenti di semester 5. Nah, mungkin terakhir kalau mau bahas MBKM lagi, saya Pak, saya ikut kampus mengajar Pak. Sebenarnya kalau dilihat-lihat lumayan nggak ini ya Pak, nggak linear juga, karena saya masuknya bukan pendidikan tapi harus ikut MBKM terkait pendidikan. Waktu masuk juga Pak, kayak semua teman timnya kan anak-anak pendidikan. Mereka mau berbicara tentang RPP segala macam. Terus saya hanya, oh apa itu? Akhirnya belajar tapi memang tidak diaplikasikan secara full di kegiatan tersebut, karena di kegiatan tersebut mungkin lebih ke project ya Pak, lebih membuat project seperti itu. Jadi mungkin nanti buat Civitas UPI atau calon mahasiswa baru yang ingin mengikuti program MBKM setelah masuk bahasa dan sastra Inggris ini, boleh aman pokoknya. Nah, oke, selanjutnya Pak, dengar-dengar nih Pak, prodi bahasa dan sastra Inggris UPI ini tuh termasuk juga ke dalam prodi peminat terbanyak, bahkan menjadi prodi favorit ke-9 di tahun 2021 dan juga prodi favorit ke-6 di tahun 2022. Nah, sebenarnya daya tampung buat masuk ke prodi itu berapa sih Pak? Wah, ini harus buka rahasia dapur. Itu sebenarnya informasi publik ya. Jadi setiap tahun, setiap angkatannya kita membuka 2 rombel. Jadi 2 kelas. Satu kelasnya itu 45 orang, berarti total 90 orang. Nah, tapi pendaftarnya memang membludak. Karena rasio keketatan kita itu 1:21 orang. Berarti termasuk ketat ya Pak ya? Betul. 2023 itu kita peringkat ke-4. Wah. Gitu 2023 tuh. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan, karena bagi kami kan ini kepercayaan masyarakat yang begitu besar ya.
dengan banyaknya peminat, dan kita harus buktikan dengan kurikulum yang keren, pengajaran yang bagus, dan bisa mencetak lulusan-lulusan yang keren seperti Intan gitu, yang bisa langsung berkontribusi pada masyarakat begitu. Seperti itu, Pak. Ya. Nah, kalau misalnya daya saing yang ketat itu berarti apa ya? Berarti proses seleksinya dari prodi susah ya, Pak? Susah relatif ya. Ya tapi betul, karena tingkat keketatannya tinggi. Tadi kan 1:21 orang, jadi ini kawan-kawan di sini tuh mewakili 21 orang yang mungkin sedang sedih gitu ya, karena tidak bisa masuk ke sastra Inggris UPI. Nah, tapi kan itu apa ya? Itu tersebar dari 3 jalur skema, itu kan, iya, 3 skema tadi. skema. Jadi kita menyebarkan kuota per skema, mulai dari yang SNBP, SNBT dan SM begitu. Dan itu ada kuota masing-masing ya, kurang lebih. Dan bahkan juga ada yang jalur prestasi istimewa. Jadi bagi nih adik-adik yang punya prestasi baik olahraga mau kesenian, pokoknya jangan berpikir wah saya mah bahasa Inggris nggak begitu bagus sih, tapi keren di catur misalnya. Kita kan punya mahasiswa sastra Inggris yang juara 3 di PON nasional tuh, di bidang catur tuh. Jadi kita menerima mereka yang memiliki prestasi nasional, apapun prestasinya gitu. Berarti kalau misalnya saya nih punya prestasi lomba kelereng se-RT gak bisa ya, Pak? Gak bisa. harus internasional. Jadi kalau nanti ada kejuaraan main kelereng se-Indonesia dan kamu juara, nah itu bisa dipertimbangkan begitu. Yang udah beres kan sekarang SNBT ya, Pak? SNBP. SNBP. Nah, kalau buat SNBT sendiri, Pak, yang akan berlangsung nanti, ada ini nggak sih, Pak, minimal skor dalam satu minimal skor di kriteria penilaiannya? Misalnya kan ada penalaran umum kayak gitu-gitu, ada nggak sih, Pak, dilihat itunya? Jadi sistemnya itu kalau di perguruan tinggi bukan di komponen tesnya, tapi di mata pelajaran. Jadi ada misalnya prodi itu nanti harus memilah mata pelajaran apa yang akan mendapatkan porsi terbesar dalam nilainya. Nah, prodi sastra Inggris itu memilih 3. Bahasa Inggris pasti, bahasa Indonesia dan matematika. Nah, mengapa itu 3? Bahasa Inggris itu mah modal hidup lah ya. Kalau ingin hidup selamat, sehat, lancar di bahasa Inggris, ya bahasa Inggrisnya harus punya modal yang cukup bagus. Kemudian bahasa Indonesia karena kalian akan banyak juga menulis dalam bahasa Indonesia untuk mata kuliah umum segala macam kan. Bahkan nanti juga dalam pekerjaan kan tidak selamanya kalian akan berbicara dan menulis dalam bahasa Inggris. Jadi bahasa Indonesianya pun harus punya modal yang bagus. Dan kita percaya biasanya yang bahasa Indonesianya bagus, bahasa Inggrisnya juga nanti akan bagus. Atau sebaliknya, karena keterampilan bahasa itu transferable begitu. Nah, mau matematika kan sebagian ini kan yang masuk ke sastra Inggris itu kan korban ataupun yang trauma ya. Matematikanya jelek tuh, karena matematika itu dengan bahasa itu punya kesamaan, itu kan alat berpikir. Jadi matematika dan bahasa itu sama-sama alat berpikir. Yang beda kan hanya simbolnya saja. Matematika simbolnya numerik, bahasa simbolnya kan verbal begitu. Nah, kita juga sudah banyak membaca riset bagaimana kemampuan tadi numerik itu juga berkorelasi dengan kemampuan verbal, kurang lebih begitu. Apalagi di kurikulum kita ada mata kuliah statistik untuk modal penelitian. Nah itu, jadi kita jangan sampai nanti anak kita bahasa Inggris bagus, cos begitu, tapi pas statistik nggak lulus yang akan bisa lulus. Karena biasanya mahasiswa pas menghadapi mata kuliah statistik, lah kok ada matematika, gitu. Oke. Nih buat ini Prudence sama Intan, kan kita tahu tadi kita udah jelasin kalau daya saingnya juga tinggi, ketatarannya tinggi. Tapi kenapa memutuskan oke deh sastra Inggris UPI yang aku pilih? Boleh Intan, kenapa Tan? Mungkin karena satu, bahasa sastra Inggris itu udah menjadi jurusan impian aku semenjak awal SMA, mungkin lebih dari situ ya. Udah target berarti ya? Iya, karena aku ini dari kecilnya, dari SD mungkin ya, sudah terkenal sebagai the English girl of the class, the English girl of the school, especially ketika SMA. Udah terkenal sebagai itu siswa yang pintar bahasa Inggris, yang jago bahasa Inggris. Dan I have to say I do have interest in it as well gitu. Aku memang senang dengan bahasanya, dan aku and I can see myself
being an English literature student gitu, as a college student dulu tuh. Jadi ya aku pilih ke sini karena aku mengejar sastra Inggris itu. Dan tapi kalau misalnya ditanya kenapa UPI gitu, padahal kan sastra Inggris bisa di yang lain, terutama yang bukan spesifik universitas pendidikan. Betul, gitu. betul. Karena ya tadi aku sebenarnya punya ketertarikan juga terhadap dunia pendidikan. Gitu. Okay. Makanya di masa sekarang pun sebenarnya walaupun aku sudah lulusan ya, aku masih mengikuti informasi seperti orang-orang yang diterima SNBP, orang-orang yang diterima SNBT dan seksi-seksi lainnya. Padahal kan aku ya udah sarjana ya. Karena aku tertarik dengan perkembangan dunia pendidikan Indonesia itu seperti apa gitu. Makanya spesifik aku pilih ke UPI itu karena itu. Sastra Inggrisnya dan juga ketertarikanku terhadap dunia pendidikan di Indonesia gitu. Oke. Sangat keren Pak. Kalau buat Prudence, kenapa Prudence tertarik Prudence? Apakah karena ada aku? Ada siapa ya? Sebenarnya mirip dengan alasannya Intan. I also had quite a bit of an interest in bahasa Inggris. Dan waktu itu ketika di SMP, guruku sangat very providing. So one day she would invite her Aussie friends into our classroom, and then just talk with them. Coba ngomong sama mereka gimana. Pokoknya waktu di kelas itu kayak ada our skills in English is being contested gitu. Jadi kayak ternyata ngomong sama bule itu nggak sesulit yang dibayangkan ya, dan aksen mereka pun memang agak blubuk, tapi sebenarnya mudah juga untuk dipahami gitu. Nah terus saya juga tertarik dengan dunia pendidikan, tapi jujur awalnya UPI was not my top university choice, karena waktu itu aku juga dari natural science major, jadi ada universitas lain yang aku mau dan major lain yang aku mau. Tapi karena sudah punya bekal dalam bahasa Inggris dan juga interest dalam bahasa Inggris, ya udah, ayo kita coba untuk masuk bahasa dan sastra Inggris. Nah tapi kenapa UPI? Karena Bandung. Iya betul karena Bandung. Itu kuat. Kenapa Bandung? Karena ya Bandung gitu. Karena Bandung is my home gitu. Kayak ibuku juga kayak udahlah di Bandung aja. Biar gak ngekos. Gitu. Betul, sama seperti ibuku juga bilang begitu kan. Ya udah di UPI aja karena masih di Bandung gitu. Kan tapi jauh ya Tan rumahnya. Iya, tapi masih di Bandung juga, masih di Bandung. Iya gitu. Terus interest in education, kebetulan juga di University of Leeds aku ngambil diverse context of learning, di mana kita belajar tentang bagaimana sistem pendidikan itu dijalankan di UK, di negara Asia, karena most of my classmates were Chinese. Kita banyak belajar tentang bagaimana sistem pendidikan di Cina dijalankan. Terus aku juga bisa nge-share beberapa pengetahuan aku tentang sistem pendidikan Indonesia. Terus dosennya juga orang Malaysia kebetulan, jadi bisa saling sharing ya. Gitu. Terus waktu di kelas orang British itu kayak, kalian sekolahnya dari jam 7 sampai jam 8 malam gitu. Soalnya mereka nggak biasa kan, mereka cuma dari jam 8 sampai jam 3 gitu maksimal. Keren-keren Pak alasannya benar-benar mencerminkan mahasiswa UPI gitu. Nah mungkin terakhir Pak, boleh nggak Pak share prestasi-prestasi dari mahasiswa program studi bahasa dan sastra Inggris UPI sebelum kita tanya yang punya prestasinya. Malah kayaknya saya mau spill gitu, jadi pada jauh-jauh saya membicarakan. Jadi anak-anak bahasa Inggris ini secara prestasi tadi, karena kita juga menerima PI ya, prestasi istimewa, maka prestasinya bukan sekedar di kebahasaan. Jadi anak kita ada yang tadi juara 3 ya di PON, peraih perunggu. Kemudian juga ada juara taekwondo nasional begitu. Itu mereka-mereka yang masuk ke kita melalui jalur yang prestasi istimewa. Kalau yang bahasa Inggrisan mah jangan ditanya, ada saksi hidupnya kan. ada di sini. Jadi insya Allah kita sangat bersyukur karena anak-anak yang masuk kita itu tadi kan sudah terdengar langsung motivasinya luar biasa, bahkan menjadi impian dari dulu ya. Dan itu terbukti mereka dalam berproses di kita pun mencetak prestasi-prestasi yang luar biasa begitu. Nah, kalau gitu Intan boleh dong
Intan tuh finalis Duta Bahasa Jawa Barat 2022. Betul. Kemudian Intan juga pernah meraih prestasi di English Competition di Unpad ya, Pajajaran. Iya. Boleh dong Intan share pengalaman Intan selama apa ya bisa achieve prestasi itu? Mungkin dari Duta Bahasa dulu. Oke, untuk Duta Bahasa itu sendiri sebenarnya aku di SMA sudah Duta Bahasa ya. Oh, dari SMA. Di 2018 aku menjadi finalis Duta Bahasa Pelajar Jawa Barat. Dan di situ mungkin perjalanan aku sebagai Duta Bahasa dimulai. Okay. Dan sebenarnya awalnya itu sangat simpel ya. Sebagai siswa SMA itu aku alasannya untuk ikut itu simpel. Aku iseng dan aku ketika lihat posternya melihat pemenang yang terlalu kan setiap poster Duta Bahasa Jawa Barat itu menampilkan pemenang tahun sebelumnya. Betul. Aku melihat pemenang itu wah kayaknya keren kayak gitu. Semua dimulai dari iseng. Ya, aku ngelihat mereka dengan dengan samirnya dan sebagainya, wah kayaknya keren gitu kan. Tapi ketika sudah melewati tahap seleksinya itu kan pertama ada pembuatan esai, kemudian ada seleksi tahap kedua di mana kita itu akan diwawancara, diminta untuk membuat esai dalam 3 bahasa. Dan 3 bahasa? Iya. Kemudian ketika jadi finalis nanti akan ada karantinanya. Aku menyadari ya menjadi seorang Duta Bahasa itu bukan cuma keren punya sambil, tapi juga menjadi contoh di tengah masyarakat, terutama di kalangan pemuda, untuk pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, juga pelestarian bahasa daerah terutamanya. Karena salah satu program kerja yang akhir-akhir ini sering sekali dimajukan oleh Balai Bahasa Jawa Barat itu adalah pelestarian bahasa daerah itu. Nah, mungkin untuk pengalaman terkait dengan prestasi-prestasi yang lainnya, itu semua kembali lagi kepada minatku terhadap bahasa Inggris. Aku itu minat bahasa Inggris itu banyak, tidak cuma berbicara tapi juga menulis dan sebagainya. Dan aku itu senang mencoba hal-hal baru. Makanya salah satu dari prestasiku itu adalah second runner up of poetry writing di NEC tahun 2023. Tiga aplaus. Keren. Boleh lanjutkan? Iya. Nah, Kenapa aku memilih ikut lomba itu? Karena itu aku punya minat dalam menulis poetry dan menulis puisi, dan aku sebelumnya belum pernah mencoba nulis puisi itu dalam perlombaan itu seperti apa sih, dan aku mencoba gitu. Nah, untuk speech sendiri jadi itu first time experience bisa menang langsung. Kalau untuk speech sendiri, aku memang dari SMA-nya sudah sering ikut speech competition. Jadi dari dulu memang sudah sering ikut dan menang, alhamdulillah di beberapa speech competition sebagai siswa SMA. Dan kemudian di kuliah aku menggeluti bidang baru lagi dalam lomba bahasa Inggrisan, yaitu debating. Yeah. Dan di tahun 2021 alhamdulillah aku menjadi semi-finalist novice debating competition di AEO, Annual English Olympics, yang diadakan oleh Binus University, dan juga menjadi quarter finalist novice untuk NUDC ya, yang diselenggarakan oleh Puspresnas. NUDC itu adalah National University Debating Championship. Diborong Pak, diborong. Tapi kalau kompetisi gitu informasinya dapat dari prodi gak? Atau misalnya ada yang nyari sendiri, atau ada yang di-share juga sama prodi? Untuk lomba debating dan lomba Inggris yang lainnya itu biasanya aku dapatkan dari UKM ya, dari unit kegiatan mahasiswa, karena aku merupakan anggota dari IDS UPI, English Debating Society UPI, di mana aku menjadi anggota dan juga menjadi ketua divisi eksternal selama 2 periode. Di sana, karena aku ketua divisi eksternal, terutama kerjaan kita itu salah satunya itu adalah mencari informasi mengenai perlombaan kebahasa Inggrisan untuk disebarkan kepada anggota-anggota IDS. Jadi di situ aku sambil mencari informasi untuk anggota yang lain, aku juga mencari informasi untuk diriku sendiri. Iyalah, buat kita lah lombanya gitu. Keren banget. Keren gak teman-teman? Keren ya Pak ya? Itu tipsnya itu harus dicatat tuh. Iya. Keren. Pokoknya kalau kalian emang tertarik ke speech kayak Intan, mungkin bisa nanti ikut IDS ya? Iya. IDS UPI. Untuk debating dan debate, lomba-lomba bahasa Inggrisan lainnya gitu. Nah, bisa kayak gitu. Nah, Pak, udah berapa lama ya kita ngobrol kayak gini? Udah kerasa udah gitu. Kerasa ya. Dengar prestasi-prestasi Intan, pengalaman prudent, pengalamannya Intan juga, dengan informasi dari Bapak, nggak kerasa waktu kita ngobrol udah lama ya. Tapi sebelum kita berakhir, Bapak boleh nggak kasih kata-kata terakhir buat Civitas UPI atau calon mahasiswa baru yang mau masuk ke Prodi Bahasa dan Sastra Inggris UPI ini? Oke, ini Pak, kepada para adik-adik ya yang mau masuk
lewat jalur SNBT dan nanti SM, pertimbangkan untuk bergabung dengan keluarga besar program studi bahasa dan sastra Inggris UPI, karena tagline kita Where Great Stories Begin. Nah, tadi kan sudah terdengar langsung kan ya, cerita-cerita pengalaman belajar dan hidup di Leeds, kemudian prestasi dan bahkan sekarang yang tadinya magang, kemudian sekarang bekerja di perusahaan tempat magang itu. Jadi it's the place where great stories begin. Jadi mudah-mudahan nanti sastra Inggris UPI itu menjadi tempat di mana impian-impian adik-adik itu bisa terrealisasi. Oke, keren banget pokoknya. Jadi buat calon mahasiswa baru, pertimbangin lagi deh, karena di sini kalian bakal jadi orang-orang keren. Oke, mungkin nanti kita bertemu lagi di podcast lain, mungkin membahas lebih dalam lagi prodi setelah kita mengenal awal-awal prodi ini. Jadi sampai bertemu di podcast selanjutnya. Saya Salsabil dan Intan Prudence beserta Bapak Eri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Bye bye.